Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kami paparkan Prima Agrowisata yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita sebagai berikut. Ini adalah satu konsep bagaimana kita memiliki kebun secara bersama tanpa harus kita orang per orang tiap hari pergi ke kebun. Konsepnya adalah ladang atau kebun tersebut dikelola oleh satu pengelola yang kita sebut dengan Prima Agrowisata, di mana para anggotanya adalah kita para karyawan Primaland, para santri dan para saudara dan sanak kerabat kita sekampung Sirangkap dan Banjarlancar. Ini adalah salah satu konsep atau metode bagaimana kita mensejahterakan keluarga kita secara keluarga besar, mulai daripada usaha kita dan para santri. Ini sekaligus juga membantu para santri agar tetap konsentrasi dengan hafalan Qur'annya, sekaligus juga sejahtera secara ekonomi untuk keluarga masing-masing di masa depan. Lokasi kita terletak di Desa Banjarlancar, Kecamatan Penyambungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal. Dengan topografi berbukit, ini bisa kita akses di Google, titik koordinat daripada lahan kita tersebut. Ketinggian 900 atau lebih kurang 1000 meter dari permukaan laut. Cuacanya alhamdulillah sangat cocok untuk beberapa komoditi. Ini adalah hutan perawan yang insya Allah begitu kita konversi menjadi kebun akan sangat subur karena baru pertama kalinya diolah. Kita lihat tanaman sangat subur, curah hujan cukup untuk komoditi kulit manis dan aren. Cerita sukses sebagai referensi bagi kita bagaimana petani kulit manis di Kerinci. Dud, udah berapa tahun nih kayu manismu ini? Kalau anggaran 25 tahun mungkin ada. 25 tahun ya? Mungkin ya. Mantasan. 20 tahun. Ini diperkirakan berapa kilo nih, Hot? Kalau anggaran 800 kilo satu batang ini ada. 400 kilo? 800. 400 kilo? Ha, Berapa duit tuh? 800. Kalau harga lokalnya 800 berarti 5 kali sekitar 25 juta lah satu batang ini. 25 juta? Ha. Oh gila, ini ada 10 batang dah berapa duitnya, Hot? Entahlah. Aduh. Gitu sendiri. Gak pernah aku nengok duit sebesar itu. Iya. Ini adalah cerita sukses dari saudara kita Zakaria Rangkuti atau yang disebut Ceren. Kita dengar paparannya. Dari keluarga Bang Ceren baru panen kulit manis. Apakah betul itu? Ya, nggak baru kali lah, udah setahun lebih juga lah. Ya ada lah di sana dipanen sekitar 40 batang, 40 batangan gitulah, kurang lebih gitu. Ya, daripada 40 batang itu total semuanya bisa lah dapat 140 juta. Oke. Yang 140 juta itu udah kira bersih itu atau kotor itu, Bang? Belum bersih, belum dibuang lagi upah kerja, panen, langsir. Karena berhubung dari kampung itu pun agak jauh ke dadang ke sana, lumayan juga biaya operasionalnya, uang langsir sama panen. Termasuk langsirnya yang mahal. Oke.
Dan ada lagi pertanyaan Bang, itu umurnya kira-kira sudah berapa tahun itu Bang? Sekitaran 30 tahun gitulah, 30 tahun kurang lebih begitulah. Nah, dan harganya masa itu, harga jualnya berapa per kilonya Bang? Harga jualnya tolak sama toke 20.000 per kilo yang basah. Oke. Dari kampung kita berapa jam lah kira-kira ke lokasi, ataupun lokasinya di daerah mana itu Bang? Lumayan jauh, jarak tempuhnya aja jalan kaki mencapai 2 jaman lah di jalan. Karena kampung itu posisinya pun di bukit, di atas kampung hutan tinggi namanya, jauh lagi ke atas. Di Malala, salah satu dusun di Malala terdapat kulit manis yang luar biasa besarnya, sehingga masih kemarin saja dihargai kalau tidak salah kira-kira 18 jutaan, satu batang 18 jutaan. Ada seperti 190 cm ini, saya kita lihat ini. Bisa kita lihat 190 cm. Sedangkan tinggi batangnya tidak bisa kita ukur dengan meter ini ya. Kita takarkan saja. Kira-kira kalau tidak salah kurang lebih 25 sampai 30 meteran. Itu lihat. Dan cerita sukses berikutnya adalah kebun aren yang telah dilaksanakan oleh Panglima Aren di Bangka Belitung. Kita juga berencana untuk menanam aren karena topografi dan lahan tersebut sangat cocok untuk tanaman aren. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami sedang bersama Panglima Aren, Pak Hidayat Arsani. Dan ini Masya Allah berada di Desa Sempan, kebun aren di atas lahan 20 hektar. 20 hektar. Beliau menanam ini kurang lebih 4 tahun 6 bulan yang lalu. Dan Masya Allah, ini baru ada 3 pohon saja yang sudah produktif, tapi mampu memberikan gaji ya sebanyak 8 orang dengan 3 pohon aren. Bapak yang dari Sipirok sana dulu punya menderes dia 6 batang, sarjana semua anaknya. Menderes dia? Iya, sarjana semua. Itu nyata loh Bang. Dari situlah kami tergiur untuk nanam aren ini. Padahal dia yang di Sipirok sana menggulanya. Buat gula cuma. Tapi anaknya sarjana semua. Disitulah tergiur kita menanam aren. Kenapa Bapak itu bisa 6 batang, anaknya sarjana semua? Apalagi kalau banyak. Apalagi kalau banyak, kan itu. Untuk tahap ini kita telah merealisasikan satu kelompok tani yang disebut Poktan Prima, yang membernya adalah daripada karyawan kita Prima Led dan para guru tahfiz. Luasnya lebih kurang 7 hektar. Saat ini tanaman tahap pertama telah mencapai 3 tahun, tahap kedua 2 tahun, tahap ketiga 1 tahun. Inilah pemandangannya, alhamdulillah sudah mengembirakan. Ketinggiannya kita lihat sudah mencapai 2 kali daripada ketinggian karyawan kita atau pekerja kita. Insya Allah nanti kita harapkan ini kita lihat sudah mulai terlindung di bawah pohon tersebut. Ini kita lihat mungkin beberapa tahun lagi sudah lebih banyak lahan yang tertutup sehingga perawatan makin minim. Pembibitan juga telah kita sediakan di Desa Serangkap untuk mendukung acara tersebut dan untuk pembukaan lahan berikutnya. Ini adalah pembibitan aren. Visi misi kita adalah
bagaimana kebun kita ini menjadi satu kebun kebersamaan antara para karyawan, para santri, atau para alumni memiliki satu lahan di satu hamparan yang sama, sehingga kebersamaan kita tetap dan insya Allah sama-sama menjadi mendapat nilai ekonomi kita dari kegiatan ini. Dan selanjutnya kita masuk kepada analisa usaha sebagai berikut. Analisa usaha, biaya per hektar adalah 20 juta, sama untuk tanaman kayu manis semuanya atau tanaman kayu manis tumpang sari dengan aren. Hitungannya adalah jarak tanam kayu manis 3 kali 3 meter, maka 1 hektar akan didapat 900 batang. Rencana panen bisa kita laksanakan 10 tahun pertama dengan tujuan kita tebang 50%, maka akan terjadi penjarangan sehingga jumlah pohon yang ditebang 450 batang. 450 batang, estimasi berat per batang 25 kilo, dikali harga saat ini 20.000, maka total pendapatan per hektar adalah 225 juta. Setelah itu 10 tahun kemudian kita akan panen lagi dengan estimasi produksi per batang menjadi 60 kilo, maka 450 kali 60 kali 20.000 harga saat ini akan diperoleh 540 juta. Berarti total panen pertama dan panen kedua maka akan menjadi 765 juta. Nilai yang alhamdulillah menggembirakan sesuai hitung-hitungan ini. Sedangkan alternatif kedua adalah tumpang sari antara kayu manis dengan aren. Sebagai berikut, tanaman kayu manisnya 450 batang per hektar, sementara tanaman aren 200 batang per hektar. Pada tahun ke-10 kita harapkan akan berproduksi aren dengan hitungan sebagai berikut. Dari 240% yang menghasilkan, maka akan mencapai 80 batang yang produktif dengan rata-rata hasil produksi 1 kilogram gula per batang. Dengan harga saat ini 20.000, maka 80.000 kali 20.000 adalah 1.600.000 produksi per hektar per hari. Setelah kita bagi dua dengan biaya produksi atau upah produksi dengan pekerja, maka kita akan memperoleh setengahnya, yakni 800.000 per harinya. Estimasi per bulan adalah 800.000 kali 30 hari, maka 24 juta per bulan. Bandingkan 24 juta dengan hasil sawit, ternyata aren jauh melebihi daripada penghasilan sawit. Untuk per tahun berarti 24 juta kali 12, maka akan didapatkan 288 juta. 5 tahun usia produktif, insya Allah akan kita dapatkan
1.440.000.000. Pada tahun ke-20, kayu manis akan kita tebang dengan asumsi per batang 2 menjadi 60 kg, maka akan didapat 540 juta. Dan total pendapatan per hektar di tahun ke-20 adalah 1.980.000.000. Alhamdulillah, angka yang lebih fantastis lagi. Sebagai sarana pendukung, akan kita buatkan jalan produksi sehingga akses atau jalan kita ke lokasi tersebut akan menjadi lebih mudah, bisa dilewati oleh sepeda motor atau kendaraan roda 2, serta akan memudahkan kita mengangkut hasil produksi. Lokasi kita ini adalah sangat strategis, merupakan lokasi kita di sebelah daripada Kota Nopan. Jadi kita harapkan nanti setelah dengan jumlah tertentu atau jumlahnya sudah ramai, akan bisa kita mengusulkan kepada pemerintah agar ruas jalan dibangun menjadi jalan alternatif dari penyambungan ke Kota Nopan, sehingga apabila ini telah dibuka menjadi jalan provinsi atau jalan kabupaten, nilai tanah kita akan meningkat lagi. Serta efek lain daripada pembukaan jalan ini, masyarakat, saudara-saudara kita yang ada di kampung, insya Allah akan merasa terbantu atau mendapat manfaat daripada kegiatan kita ini. Manfaat lain adalah wisata. Wisata ini kita harapkan seperti yang terjadi saat ini, pada saat saudara-saudara kita pulang kampung hari raya atau waktu-waktu lain, selain mengunjungi sanak saudara, tentu akan lebih seru lagi jika ada kegiatan-kegiatan yang menyenangkan para peserta atau para pengunjung datang ke kampung halaman kita, yakni di lokasi tersebut nanti selain akan kita mengunjungi lahan milik kita, kita juga akan memperoleh atau menikmati buah-buahan seperti buah durian unggul kita tanam di sana dan juga manggis. Dengan demikian kita harapkan akan lebih seru lagi event atau pulang kampung kita di waktu hari raya atau waktu-waktu lainnya. Selanjutnya kita akan merasa cinta akan kampung lebih bertambah lagi, serta persaudaraan akan lebih dekat lagi. Demikian paparan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.